Shalom teman-teman semua. Wah, akhirnya kita berjumpa lagi di ibadah online anak Gereja Kristus Jawaban. Apakah teman-teman sudah siap? Kalau gitu, let's get started. Bali adalah pulau yang memiliki keindahan yang luar biasa, seperti pantai yang berpasir putih, gunung dan sawah yang terhampar luas yang memberikan rasa damai dan ketenangan. Kami berdoa kiranya Pulau Bali cepat mengalami pemulihan dari pandemi COVID dan berkat Tuhan makin dilimpahkan atas pulau kami. Pulau Bali bagi kemuliaan nama Tuhan. Sudah jegek nih Kak Marta. Iya, kita sudah rapi dan sudah jegek Kak Nia. Iya. Kak Marta tahu nggak? Tadi aku ketemu salah satu pemandu wisata. Terus dia pede banget Kak Marta. Dia bilang dia bakal dapat banyak tamu hari ini. Wah, bagus dong kalau pede. Terus apa masalahnya Kak Nia? Tapi dia bilang ke semua pemandu yang lain kalau dia bakal dapat banyak tamu karena bahasa Inggrisnya jago dan pengalamannya udah banyak. Kan bete ya denger orang ngomong sombong. Ya udah, nggak apa Kak Nia. Yang penting kita tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua tamu-tamu yang nanti akan datang ke Bali. Sekarang udah jamnya ibadah sekolah minggu nih Kak. Kalau gitu kita ibadah dulu yuk. Shalom adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu Gereja Kristus Jawaban. Adik-adik, kita semua istimewa di mata Tuhan karena kita ini adalah miliknya Tuhan. Ayo sekarang kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Adik-adik yang di rumah, mari bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan semangat. Ayo. Kamu dan aku istimewa. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa.
ya Tuhan. Banyakkah Kau berbuat di dalam hidupku, Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Haleluya! Kita harus selalu mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang ada dalam hidup kita, sebab kita dibuatnya begitu istimewa, adik-adik dan Kak Marta. Benar Kak Nia. Dan sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Wah, jadi penasaran firman hari ini apa Kak Marta? Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kak Marta akan pimpin dalam doa. Adik-adik semuanya lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini kami bisa beribadah bersama-sama.
Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan hati kami dipenuhi dengan sukacita ketika kami memuji memuliakan Tuhan, sebab kami istimewa di hadapan-Mu. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk Kak Andrew yang sebentar lagi akan membawakan firman-Mu. Biarlah hikmat Tuhan, urapan Tuhan turun atasnya, sehingga firman hari ini dapat memberkati setiap kami. Bersama-sama kami patahkan segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patahkan, kami hancurkan. Terima kasih, kami percaya Roh-Mu yang kudus menuntun kami dalam ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik sudah siap? Siap kan ya? Shalom semuanya. Kembali lagi bersama Kakak Andrew Paul The Ganteng. Firman Tuhan hari ini adalah Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Pertama-tama, simak videonya. Aku, Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang, dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapatkan mimpi yang mengejutkan aku, serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim dan ahli nujum datang menghadap, dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Daniel datang menghadap aku, lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah. Di bawahnya, binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Tampak seorang penjaga, seorang kudus, turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya, "Tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya. Gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Itulah mimpi yang telah kudapat. Katakanlah kepadaku maknanya." Lalu berdirilah Daniel. Tercengang beberapa saat, pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. "Ya Raja, pohon yang tuanku lihat itu, tuankulah itu. Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Akan diberikan makanan rumput, seperti kepada lembu. Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit, dan demikianlah akan berlaku atas tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Tentang membiarkan tunggul pohon itu, berarti kerajaan tuanku akan kembali tuanku pegang. Segera sesudah tuanku mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa, dengan melakukan keadilan, dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas." Setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja,
Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, engkau akan dihalau dari antara manusia, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Pada saat itu juga, terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia, dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Bagaimana videonya tadi adik-adik? Bagus kan? Jadi begini ceritanya. Cerita ini bisa ditemukan dalam kitab Daniel pasal yang keempat. Si Raja Nebukadnezar ini, si Raja Babel, lagi-lagi dia mendapat mimpi yang aneh lagi adik-adik, yang kali ini benar-benar membuat dia gelisah. Terus keesokan paginya dia memanggil semua ahli-ahli sihir dan orang-orang pintar. Dia menceritakan mimpinya kepada mereka, namun mereka pun juga tidak tahu apa maknanya. Jadi si rajanya nih, waduh gimana nih, kok gak ada yang bisa kasih tahu? Oh iya ya, aku lupa, kan ada Beltsasan. Oi, Beltsasan kemari sekarang. Jadi gini adik-adik, si Beltsasan itu adalah nama lain Daniel. Daniel ini adalah salah seorang buangan dari Yehuda yang diangkat menjadi salah satu sida di Babel. Dan Daniel ini dinamai Beltsasan menurut nama salah satu dewa di Babel. Beltsasan sudah di sini Paduka. Ya udah, suruh dia menghadap sekarang. Ya Paduka Raja, ada apa engkau manggil saya? Beltsasan, kamu kan dulu pernah mengantikan mimpi saya. Sekarang ini saya ada mimpi lagi loh. Saya akan menceritakan maknanya kepadamu. Saya akan menceritakan mimpi saya padamu, dan saya percaya Allahmu pasti bisa mentafsirkannya untuk saya, karena mimpi ini menggelisahkan saya. Terus si Daniel yang disebut Beltsasan bilang, silahkan Paduka, saya percaya Tuhan saya akan memberitahukan maknanya kepada engkau. Jadi begini Beltsasan, semalam itu di mimpiku, aku melihat sebuah pohon yang tinggi dan besarnya itu sampai ke ujung langit. Bahkan ujung bumi pun bisa melihat kemegahannya. Wah, daun-daunnya lebat, buah-buahannya indah. Bahkan binatang-binatang di seluruh dunia pun mencari tempat tinggal di pohon tersebut dan mendapat makanan dari pohon tersebut. Namun tiba-tiba ada malaikat datang. Dia bilang, "Oi, ini daunnya, buahnya, ranting-rantingnya tebas semuanya. Biarkan tunggulnya hidup. Namun rantailah tunggul tersebut dengan rantai dari besi dan tembaga. Biarlah dia dibasahi dengan embun selama 7 masa. Ini adalah perintah langsung dari Yang Maha Kudus agar seluruh dunia tahu bahwa hanya Dialah saja yang tertinggi dan akan memberikan kekuasaan bagi siapa saja yang dikehendakinya." Setelah diceritakan itu, tiba-tiba si Daniel nih yang disebut Beltsasan jadi gusan. Gimana ya caranya aku nyeritain ya? Si Nebukadnezarnya ngeliat reaksinya Daniel juga hampir frustasi gitu. Loh, ini mimpinya jangan membuat kamu gusan loh. Ayo ceritakan saja, tidak apa-apa.
Terus si Daniel yang disebut Belteshazzar bilang gini, begini Paduka, pohon yang tinggi dan besarnya sampai ke ujung langit itu, bahkan ujung bumi sampai melihat itu adalah Paduka. Namun Paduka tuh tiba-tiba malah meninggikan di Paduka. Bilangnya, ini hasilku ini, Babel sampai sebesar ini, bisa menguasai dunia. Makanya nanti engkau akan dijatuhkan dari kedudukanmu selama 7 masa, dan kau akan dibasahi dengan embun dan menjadi seperti binatang, sampai engkau mau mengakui bahwa hanya Tuhan sajalah yang tinggi dan tertinggi di dunia ini. Dan ternyata benar terjadi adik-adik. 12 bulan kemudian, alias setahun kemudian, itu si Nebukadnezar tuh melihat dari puncak istananya segala kemegahannya Babel. Dan dia bilangnya begini, oh ini hasil kerja kerasku nih, Babel bisa menguasai dunia, bisa semegah ini. Ini semua hasil pembuatanku ini. Berkat akulah Babel bisa jadi kayak gini. Belum dia selesai bicara adik-adik, tiba-tiba datang seorang malaikat kudus yang bilang, woi kamu, sombong sekali kamu ya. Sekarang juga Tuhan akan menurunkan kedudukanmu. Akal budi dan pikiranmu akan menjadi seperti binatang. Kamu akan dibasahi dengan embun 7 tak masa lamanya, sampai engkau mau mengakui bahwa hanya Tuhan Allah sajalah yang tertinggi di dunia ini. Dan benar adik-adik, dia diturunkan dari kedudukannya, bahkan tanpa pakaian loh adik-adik. Dia benar-benar jadi seperti binatang. Dia makan makan rumput dengan seperti lembu-lembu di padang. Terus bahkan rambutnya itu jadi kayak bulu burung Raja Wali. Kukunya pun juga jadi kayak kuku burung. Dan dia dibasahi dengan embun. Jadi benar-benar kayak binatang gitu adik-adik. Dan setelah 7 masa itu berlalu, si Nebukadnezar ini bertobat. Dan setelah dia bertobat, mengakui bahwa hanya Tuhan saja yang tertinggi, pulihlah akal budi manusianya. Dan setelah itu, para menteri dan pembesar-pembesarnya itu menjemput dia dan mengembalikan dia ke kedudukannya semula sebagai raja. Bahkan setelah dia bertobat, kejayaannya dia ini lebih besar daripada sebelumnya. Dan akhirnya Nebukadnezar mengakui, Tuhannya Tuhan Allah sajalah yang terhebat, dan pujilah Tuhan Allah yang sanggup meninggikan siapapun yang dikehendakinya, dan yang sanggup menghancurkan orang-orang yang congkak dan tinggi hati. Jadi begini adik-adik, pada saat itu Babel itu kerajaannya tuh sudah menguasai dunia. Makanya kan dibilang pohon yang tinggi dan besar sampai ke ujung langit, bahkan ujung bumi bisa melihat, itu kerajaan Babel adik-adik. Dan Nebukadnezar ini karena si Babel sudah menguasai dunia, dia jadi sombong. Wow, ini hasilku ini. Makanya karena dia sombong itu adik-adik, dia jadi diturunkan serendah-rendahnya. Jadi kayak binatang loh adik-adik. Coba bayangkan, sama 7 tahun tuh makannya rumput, bulu rambutnya tumbuh jadi lebat, kukunya nggak terawat. Gimana kan? Kan nggak terbayang tuh adik-adik. Nebukadnezar ini kan seorang raja dari kerajaan Babel yang menguasai dunia. Tiba-tiba dia jadi sama dengan binatang-binatang di padang karena kecongkakannya adik-adik. Jadi ingat, kita sebagai anak-anak Tuhan harus ingat bahwa hanya Tuhan kita sajalah yang tertinggi. Jadi kalau kita sombong tinggi hati, itu sama saja dengan menganggap bahwa kita ini lebih tinggi daripada Tuhan. Dan hal itu tidak disukai Tuhan adik-adik. Coba lihat tuh si Nebukadnezar, dia tuh raja dari kerajaan yang hebat, kok malah jadi kayak binatang makan rumput gitu. Itu akibat kecokakan adik-adik. Karena itu kita sebagai anak Tuhan harus ingat senantiasa bahwa hanya Tuhanlah yang tertinggi, dengan cara tidak boleh jadi sombong. Ingat, jangan sombong. Sekian firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa lain waktu. Ternyata raja yang sombong dan dapat mimpi tentang sebuah pohon yang besar itu adalah Raja Babel. Adik-adik masih ingat siapa namanya? Raja Nebukadnezar, Kak.
Yes, betul Kak Nia, betul adik-adik. Dari kisah Alkitab ini kita tahu bahwa semua yang kita miliki dan dapatkan itu berasal dari Tuhan. Jadi kita tidak boleh sombong ya adik-adik. Betul Kak Nia. Dan kita juga harus senantiasa meninggikan dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Sebab hanya Tuhan Raja yang berkuasa dan kekal. Adik-adik, supaya kita selalu ingat firman Tuhan ini, ayo kita baca dan hafalkan ayat berikut ini. Saatnya ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini ada di Yesaya 2 ayat 17. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Yesaya 2 ayat 17. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Amin. Keren banget ya firman yang sudah kita dengar teman-teman. Nah, teman-teman sudah siapkan bahan-bahan untuk kreativitas hari ini? Good, kalau gitu kita lihat yuk cara membuatnya. Ayo kirimkan foto atau video kalian ke guru kelas masing-masing ya. Dan untuk teman-teman lainnya yang sudah beribadah bersama kami melalui tayangan online ini, dapat juga mengirimkan hasil karyanya ke link WhatsApp yang ada di deskripsi box. Kami tunggu ya karyanya paling lambat hari Senin jam 5 sore. Sekarang waktunya kita lihat foto dan video keseruan ibadah online teman-teman minggu lalu. Setiap hari aku berseri menemukan karya Tuhan yang mulia. Kemana aku pergi, kesana kesini, tak berhenti diriku terpesona. Karena Tuhan adalah pencipta
Keren banget adik-adik sudah mengikuti ibadah hari ini dengan semangat. Iya kak, seru banget ibadah hari ini. Ruth jadi belajar untuk tetap rendah hati dan tidak sombong. Good Ruth. Dan good adik-adik yang di rumah. Ingat adik-adik untuk tetap semangat ibadah ya. Dan selalu ingat untuk selalu melakukan setiap firman Tuhan yang sudah kalian terima ya. Ingat, jangan sombong. Sekarang, ibadah online kita akan berakhir. Namun sebelumnya, kita akhiri dengan doa. Ayo adik-adik, tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menemani kami selama ibadah online ini ya Tuhan. Kiranya agar kami selalu diingatkan bahwa kami tidak boleh sombong ya Tuhan. Karena hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang tertinggi dan yang tertinggi di bumi dan di surga ya Tuhan. Sekian kami berdoa Tuhan, sekiranya ada kuasa jahat, kejahatan, sakit, penyakit yang mau mengganggu kami ya Tuhan. Kami satukan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Hancurkanlah semuanya ya Tuhan. Kami percaya Kau akan melindungi kami senantiasa ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Dan kami percaya Tuhan suatu saat kami tidak perlu terlalu takut lagi dengan COVID ya Tuhan. Dan agar COVID dan wabah-wabah penyakit lainnya semakin lama semakin mereda. Dan agar Indonesia bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selalu semangat ya adik-adik, dan bersukacita di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.